Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pada perkuliahan Hukum Tata Negara. Kali ini kita akan berdiskusi tentang peradilan tata negara. Pada materi kali ini, kita akan membahas secara umum tentang peradilan tata negara. Untuk mengetahui lebih dalam, teman-teman bisa nanti kuliah hukum acara peradilan tata negara. Pada kuliah kali ini, teman-teman diharapkan mampu memahami dan juga menjelaskan sejarah peradilan tata negara, kewenangan Mahkamah Konstitusi, peradilan tata negara, dan supremasi konstitusi. Ya, berangkat dari sejarah peradilan tata negara. Mungkin teman-teman pernah bertanya, kenapa Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi? Apa sejarahnya yang melatar belakangi Indonesia mendirikan Mahkamah Konstitusi? Untuk lebih tahu, kita lebih baik mendalami sejarah tersebut dari sejarah dunia. Yakni ketika Mahkamah Konstitusi itu muncul, itu terjadi pada tahun 1803, yaitu di Amerika Serikat. Pada saat itu terjadi kasus antara Marbury dan Madison, di mana mereka tim Marbury dan Madison itu mengajukan gugatan ke Supreme Court atau Mahkamah Agung dan menginginkan putusan bahwasanya apa yang digugat dapat dikabulkan. Tetapi dalam gugatan tersebut, hakim mengatakan bahwasanya gugatan ditolak. Yang lebih penting bukan masalah gugatan ditolaknya, tetapi pembahasan di dalam perkara tersebut, yakni menganulir daripada pengangkatan ketua MA pada periode 1801. Dan disinilah menjadi tombak daripada sejarah pendirian Mahkamah Konstitusi. Sehingga di dunia itu banyak percakapan mengenai pentingnya Mahkamah Konstitusi untuk menjaga konstitusi itu sendiri. Sedangkan kalau di Indonesia, sejarah tentang Mahkamah Konstitusi itu bisa dilihat sejak sidang BPUPKI, di mana pada sidang BPUPKI tersebut Supomo dan Yamin berdiskusi tentang bagaimana kalau undang-undang itu diuji atau judicial review. Tetapi Supomo mengatakan sepertinya tidak perlu untuk membentuk suatu lembaga yang fungsinya menguji undang-undang tersebut, karena Indonesia baru saja merdeka dan Indonesia belum memiliki orang-orang yang mampu mengetahui atau menafsirkan undang-undang tersebut. Untuk lebih lengkapnya sejarah tersebut, lebih baik teman-teman baca beberapa buku yang terkait tentang sejarah berdirinya MK. Di sini, kalau di dalam slide ini dikatakan bahwasanya sejarah berdirinya MK diawali dengan diadopsinya ide MK dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR, yaitu pada tahun 2001. Di sini mengapa kok di amandemen didirikan Mahkamah Konstitusi, yakni pada waktu itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tokoh. Mengapa Gus Dur mudah sekali digulingkan pada saat itu? Bagaimana sistem presidensil kita? Bagaimana, apakah sudah tepat untuk menjatuhkan Gus Dur? Apakah semudah itu Gus Dur dapat dijatuhkan? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut muncullah beberapa jawaban, yakni bagaimana kalau kita mendirikan MK yang fungsinya tidak memudahkan parlemen atau lembaga legislatif dapat menurunkan seorang presiden. Nah, dari hasil amandemen itu termaktub dalam pasal 24 ayat 2 dan 24C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern
yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya perubahan ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan MA untuk menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi selama MK itu belum dibentuk, setelah diamandemen, yang menjalankan fungsi-fungsi MK itu adalah MA. Namun setelah waktu MK itu berhasil dibentuk, perkara-perkara tersebut diserahkan kepada MK sehingga fungsi MK berjalan. DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Ketika setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama-sama pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu dengan lembaran negara nomor 98 dan tambahan lembaran negara nomor 4316. 2 hari setelah disahkan, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui penetapan Presiden melalui keputusan Presiden nomor 147/M tahun 2003, Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya diangkat dan mengucapkan sumpah jabatan konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Ini merupakan sejarah yang patut kita ingat karena lembaga negara MK, Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjaga konstitusi, Guardians of Constitution. Kemudian lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara. Tadi yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya sebelum MK itu menjalankan fungsinya, segala tugas-tugas MK dilakukan oleh MA. Namun, pada tanggal 15 Oktober, MA mulai menyerahkan beberapa perkara ke MK dengan menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu terdapat 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji undang-undang, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan hasil pemilu, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ingat ya, oleh Undang-Undang Dasar, bukan undang-undang, karena ada banyak lembaga negara yang disebutkan atau kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Jadi itu tidak termasuk, hanya lembaga negara yang disebutkan oleh Undang-Undang Dasar. Kalau dalam hal ini, kewajiban MK yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Berarti kewenangan MK itu ketika ada DPR yang mengatakan bahwasanya Presiden itu memiliki beberapa misalnya tindakan hukum yang melanggar serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Presiden, misalnya, maka MK harus memberikan putusan atas dugaan tersebut. Terus, pada peradilan tata negara dan supremasi konstitusi. Ide constitutional review pada kelanjutannya tumbuh dengan masif seiring dengan menguatnya semangat penegakan konstitusi sebagai ground norm. Ground norm ini udah kita pelajari ya di hukum perundang-undangan, yaitu hierarki perundang-undangan menurut Hans Kelsen. Ground norm di bawahnya norm-norm. Sedangkan kalau Hans Nawiaski itu terbagi atas stat fundamental norm,
dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini konstitusi diletakkan sebagai ground norm, yaitu hukum dasar tertinggi. Ada pernyataan bahwasanya law above us. Tidak ada yang berada di atas daripada hukum. Hukum itu berada di atas dan kita berada di bawahnya, termasuk presiden, termasuk hakim, termasuk lembaga negara lainnya. Tidak ada yang bisa duduk di atas hukum. Oleh sebab itu, hukum harus dijaga. Undang-undang dasar harus dijaga. Apabila ada seseorang ataupun lembaga negara yang bertentangan terhadap undang-undang dasar negara, maka MK lah yang wajib melindungi undang-undang dasar negara tersebut. Konstitusi menjadi perwujudan dari konsep negara hukum, baik Rechtsstaat maupun rule of law, di mana negara tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan semata, Machtsstaat, tetapi berdasarkan hukum, yaitu Rechtsstaat, yang dijawantahkan sekaligus disimbolkan dalam suatu konstitusi. Jadi Rechtsstaat itu dijawantahkan dalam suatu konstitusi sebagai bentuk kontrak sosial warga negara dengan negara. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat, the sovereignty of the people, kepada negara. Melalui konstitusilah rakyat merelakan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Jadi, ibarat kata konstitusi itu konstituen yang mengkonstitutkan hukum atau hak-hak mereka. Jadi, timbullah konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi harus senantiasa dikawal dan dijaga, sebab semua bentuk penyimpangan kekuasaan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat. Ada adagium yang mengatakan bahwasanya power tend to corrupt. Nah, sama aja. Bisa terjadi ketika memiliki kewenangan yang luas, itu tend to corrupt atau bertindak melawan undang-undang dasar. Dalam hal itu, MK wajib menjaga undang-undang dasar dan kontrak sosial antar negara dengan rakyatnya. Penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwasannya legitimasi Constitutional Court diperoleh melalui proses waktu yang lama dan dapat diakselerasi melalui strategi kehumasan yang menjelaskan peranan dari Constitutional Court dan alasan-alasan putusan. Hal inilah yang dilakukan oleh MK yang dengan giat melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai perannya dalam kekuasaan kehakiman maupun juga transparansi dan publikasi putusan-putusan MK. Demikian penjelasan daripada peradilan tata negara. Ini sifatnya hanya kulitnya saja. Kalau ingin tahu daging-dagingnya, teman-teman bisa mempelajari pada hukum acara tata negara. Di situ akan dijelaskan bagaimana cara membuat gugatan, bagaimana proses-proses pengujian, misalnya sengketa kewenangan antar lembaga negara, PHPU, dan lain-lain. Di situ akan lebih jelas dan lebih mendalam tentang Mahkamah Konstitusi. Harapannya teman-teman dapat mengetahui apa yang telah saya jelaskan dan bisa mencari sumber-sumber lain sehingga teman-teman memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.